Boleh nanya gak? Nama lu asli siapa sih? Oke. Nama itu nggak penting Om. Nama itu nggak penting. Yang penting adalah hasil kreasi kita. Gue denger mobil lu sport car semua ya? Enggak kebeli Om. Mobil-mobil tua Om. Om, lo kan sekarang ada mobil Cina. What do you think about mobil Cina? Mobil Cina itu surprisingly bagus-bagus. Vinfast VF3 udah masuk nih belum? Belum. Ada, ya. Oh, lu punya Vinfast juga? Nasionalisme lu di mana tuh mobil Vietnam? Oh, Sebentar. Dari semua merek mobil gak ada yang merek Indonesia. Iya. Ada, Om. Merek Indonesia tuh ada. Baik, ini episode sangat istimewa. Baru kali ini yang muncul ini pakai topeng. Om Bobby. Ya, Om. Terima kasih udah ngundang saya di sini. Oh iya, kan tuh kehormatan lah. Oh, kehormatan saya. Iya nih, cuman kurang ajar gak mau buka topeng. Ya. Enggak, gini loh. Tadi ini tuh kalau dibuka Om, Iya. selesai Om. Selesai udah. Segala urusan. Udah, pensiun dah. Kalau dibuka begitu ceritanya. Yang dijual lah sebuah misteri. Misteri, topeng, ya karena males aja Om kalau ini kebuka dari awal kebuka gitu kayak Om Fitra nanti di mana-mana orang kenalin. Ini kan kalau gini kan begitu dibuka, siapa tuh? Gitu kan? Nanti kalau mau ngafe di mana ada enggak aman. Padahal dia sering nempel Om Fitra Eri. Lu punya ide kayak gini tuh gimana sih Om? Harus pakai topeng gitu. Sebenarnya dari awal cuma nggak pengen tampil aja, nggak pengen tampil nih video kayaknya harus ada yang peragain. Terus di rumah cuma ada masker ini nih, nggak ada lagi buat motoran dulu. Ya udah pakai ini aja. Jadilah sampai sekarang nggak copot-copot. Adakah Om Bobby menyembunyikan sesuatu masa lalu gitu? Nggak ada. Nggak ada. Curiga aja gitu. Iya, minum belum? Nggak bisa. Langsung haus dia. Kalau desain topengnya siapa? Nah ini umum ini Om. Umum ya? Umum ini kayak public domain ya udah dijual di mana-mana. Di e-commerce banyak, di pinggir jalan banyak yang begini. Lo gak coba jadiin merchandise gitu? Kepengen tapi mesti didesain baru dulu. Didesain baru yang gak jauh beda gitu ya. Biar gak ngilangin identitas. Cuma gak ada orang yang ngurusin. Sayang dong, lo potensi lo gede banget. Iya gak ada orang ya. Dapat endorsean dari mobil gede kali lo ya? Karyawan dapat endorsean dari mobil. Nah, define endorsean coba gimana? Ya, enggak yang minta di review segala macam. Oh, minta di review ya. Minta di review banyak. Terus? Kita hampir semua mobil tuh udah kita review di channel Motomobi. Kecuali yang merek satu itu? Merek satu. Enggak, ada semuanya udah. Sudah ya? Semuanya sudah. Hampir semuanya. Lu bilang tadi ada satu brand yang gak mau di review. Enggak mau di review. Tapi gak mau bayar. Masalah review dan bayar berbeda nih Om. Jadi nggak semua review bayar. Semua review tidak boleh ada yang bayar. Oh, kalau nggak tidak objektif ya? Tidak objektif kalau nggak. Jadi kalau review, kalaupun ada yang mau bayar, bukan dari brand mobil. Terus? Ya, dari produk lain. Misalnya? Misalnya aki, oli gitu. Kalau pada saat review. Nah, ketika ada video berbayar untuk mobil tersebut, bentuk videonya bukan review. Apa? Jalan-jalan, nyobain kemewahannya, kenikmatannya, nyobain jarak jauhnya seperti apa rasanya. Itu baru potensi untuk bisa dibayar? Itu baru potensi bisa dibayar. Kalau review enggak, kita independen. Ya? Tidak, review kita sesuai apa adanya. Supaya tidak dipengaruhi. Supaya tidak pengaruh dan penonton tetap percaya bahwa review kita review benar. Objektif. Objektif. Itu kayak David Gadgetin ya, dia nge-review gadget itu juga gak mau dibayar. Iya. Fitra ini juga gitu ya? Sama, semuanya sama. Hanif? Teman-teman kita sama. Itulah yang membuat Om Bobby itu tetap dipakai orang, dipakai brand. Tetap dipakai brand ya alhamdulillah masih percaya dipakai brand. Dan yang paling penting itu bukan dipakai brand, yang paling penting itu adalah ditonton. Oleh masyarakat. Kan masyarakat tuh kalau terlalu jualan juga gak mau nonton ya? Enggak, susah. Tergantung ya konsep videonya apa. Kadang konsepnya menarik pun ditonton sama orang. Iya. Kalau sekarang tuh yang lagi tren kayak apa sih Om Bobby? Yang viewers lu banyak nonton tuh kayak apa sih? Kalau yang rame-rame itu biasanya yang challenge-challenge. Yang lu suka ngadu sama tuh kita Om Fitra sama Om Ridwan sama Arif Muhammad tuh Road Party. Arif, Road Party tuh udah 4 season. Ya mudah-mudahan itu idenya siapa tuh? Terima. Idenya siapa?
idenya saat itu pertama kali adalah ketika kita punya mobil yang sama. Ini boleh nyebut brand ya? Boleh Boleh nggak ya? masalah. Ketika kita sama-sama Syukur-syukur tahu-tahu bayar kan, nggak syukur-syukur kalau nggak juga apa-apa. ketika, halo Suzuki. Bayar loh. Terus. Ketika sama-sama punya Suzuki Jimny pertama kali. Belum ada nama road party itu belum ada. Pertama yang punya tuh Om Fitra. Ya. Saya kesel sekali. Karena pesanan saya tuh gak nyampe-nyampe, tahu-tahu Om Fitra dapat. Ternyata Itu Jimny yang baru tuh ya? Jimny yang baru-baru. Katana baru? Jimny namanya. Jimny aja sekarang? Jimny. Dulu nama Katana itu dipakai untuk Jimny 4x2. Waktu zaman dulu. Nah sekarang Suzuki Jimny 4x4. Ya Om Fitra dapat ternyata ngambil pesanan temennya. Bukan pesanan dia sendiri. Saya yang udah nunggu lama kan nggak dapat kesel. Kemudian curhatlah ke netizen. Dan kemudian akhirnya Suzuki ngasih. Sorry bukan Suzuki ngasih. Istri yang ngasih. Oh, hadiah. Oke. Istri ngasih tapi dia minta duitnya tetap. Ya nggak tahu dapat dari mana. Perempuan ya. Ya perempuan. Terus. Nah abis itu tahu-tahu Ridwan yang seperti biasa nggak mau kalah. Tahu-tahu dia dapat juga. Terus Arif tahu-tahu dapat juga. Kemudian, semua beli ya? Semua beli. Oke. Semua beli. Kecuali Arif. Arif tuh pemberian. Oh, dari? Pemberian dari, ada videonya tuh. Istrinya juga? Hah? Istrinya juga? Bukan. Oke, terus? Nah, akhirnya kita duduk berempat nih. Bikin apa yuk? Mumpung mobilnya sama nih. Oh, kita bikin challenge aja. Oh iya boleh. Ala-ala Top Gear ya, nggak bisa ala Top Gear sekali ya. Pokoknya bikin challenge aja. Namanya apa? Namanya Jimny Challenge. Jimny Challenge. Belum ada nama road party waktu itu. Kemudian cari sponsor sebentar dapat, jalanlah road party. Jimny Challenge. Jalan Jimny Challenge ternyata ramai sekali yang nonton. Alhamdulillah. Kemudian kita akhirnya mau lanjut ke berikutnya Cabriolet Challenge. Kita naik Cabriolet di Bali. Itu ini mesti pakai nama nih kita nih. Ya udah bikin nama road party akhirnya. Road party. Setelah 2-3 jam meeting ketemu namanya road party. Oke. Seru tuh. Terus jalan terus ya. Pertama Jimny Challenge, kedua adalah Cabriolet Challenge. Ketiga ini menarik nih, 100 juta challenge. Apa itu? Jadi kita dikasih uang cash 100 juta. Oleh sponsor? Oleh sponsor. Sponsor mobil itu sendiri? Bukan. Kita ke pasar mobil. Oke. Beli mobil 90-an, tahun 90-an. Oke. Udah dimodalin? Dimodalin, 100 juta cash Om. Iya. Cash, pakai tas anak kecil gitu, taruh ke dalam tas anak kecil, kita bawa tas anak kecil jadi 100 juta. Masing-masing 100 juta? Masing-masing 100 juta. Oke, terus? Udah, saya dapat, kalau yang lain dapat mobil jelek-jelek. Arif dapat lumayan lah, tapi yang lain tuh jelek-jelek. Om Fitra tuh paling jelek mobilnya, tapi lebih bener pakai mobil jelek. Nanti saya ceritain kenapa. Nah, saya dapat Toyota Crown. Bagus sekali Toyota Crown-nya Om. Sampai sayang sekali kalau sampai kesentuh apa karena catnya semuanya original. Gitu. Crown gede dong. Crown gede. Crown gede 3000 cc 6 silinder. 3000 cc. Iya. Oke, terus? Untung gak ada lomba hemat-hematan waktu itu. Iya. Nah, ternyata challenge-nya itu melibatkan adu bumper, ada yang ini. Waduh, adu bumper. Sekali. Ada yang adu bumper. Itu seru sekali. 100 juta challenge. Dan akhirnya selesai itu kita lanjut lagi. Season berikutnya kembali lagi Jimny Challenge 2. Jadi Jimny Challenge itu yang paling banyak ditonton. Itu banyak ditonton. Itu sampai berapa penonton lo? Ya jutaan lah. Jutaan ya? Jutaan. Ya. Ini kan di channel masing-masing Om. Di channel Mobi, di channel Fitra Erin, di channel... Nayanginnya di channel masing-masing? Di channel masing-masing dan biasanya episode terakhir tuh di channelnya Road Party. Oke. Oh, Road Party dijadiin channel sendiri juga? Dijadiin channel sendiri juga. Episode terakhir biasanya... Tim produksinya punya sendiri-sendiri? Tim produksinya biasanya kita pakai production house. Ya itu kita ganti-ganti production house. Jadi fokus di materi challenge aja di challenge-nya karena tim kreatif kita tim kreatifnya ngumpul nih dari empat talent kumpul semua ada mereka yang mikirin deh. Oke. Ya itu apa ya? Ya mudah-mudahan nanti season 5 mudah-mudahan ada lagi. Boleh nanya gak? Nama lu asli siapa sih? Enggak mau jawab. Ada. Nama asli. Pasti gak mau jawab. Nama asli Om. Oke. Nama itu gak penting Om. Nama itu gak penting. Yang penting adalah hasil kreasi kita.
Oke. Gue udah tahu pasti kamu dijawab. Di mana-mana ditanya kamu jawab. Topeng lo bisa pakai untuk minum gak sih? Hah? Ada yang bolong. Ada yang bolong, ada ini- dibolongin dikit buat minum pakai sedotan gitu. Ada itu. Gue waktu zaman COVID, pakai topeng tuh nggak betah banget dong. Nggak betah lah. Nggak Gua betah, nggak enak, iya. Jadi kalau itu gue pasti gini Buka, aja tuh. pasti turunin. Atau diturunin Iya, gitu. iya, iya. Bini gue marah-marah tuh. Iya, iya, Makanya iya. gue dua kali kena COVID lah. Dua kali? Dulu 2 kali tuh. 2 kali saya sekali. Pertama gue ke Bali. Nah, Ini lucu Nah nih. terus sedotan tuh. Oh ini sedotannya. Terus sedotan. Nggak bisa Nggak dia. bisa, nggak bolong. Bukan pakai yang bolong. lagi. Ini Nggak bisa. nganter gini nggak bisa. Dia bilang dia nggak bolong. Kecuali bolongin dia lu break dulu kita. Ya. Jadi dulu gue pernah zaman COVID. Saya dengan teman-teman gue Ishak Chandra, Mas Wowi, James Gui. Kita mau ke Bali. Pertama kita kan punya Alphard semua. Pertama kita mau bawa sopir. Wah bini gue bilang kalau sopir kita waktu itu diperiksa gitu. Nggak ada COVID-nya negatif. Tapi nanti gimana tuh? Kalau di jalan dia ketemu dengan sopir yang lain. Iya. Kan jorok kan, ini kita nyetir sendiri. Nyetir sendiri. Alphard loh, gue gantiin bini gue, istri kita rata-rata bisa nyetir. Oke. Yang lucu waktu pulang dari Bali, banyak ngejak foto. Wah banyak foto. Pulang-pulang gue kena. Sekeluarga gue yang kena, gue kena. Aduh itu Itu pengalaman. zaman luar COVID yang mana Tom? biasa. COVID yang masih awal-awal. Awal-awal. Bukan Delta tapi ya? Oh Delta mah ngeri. Saya tuh nggak kena yang sebelum Delta sama setelah Delta. Terakhir apa? Omikron kalau nggak Omikron. salah. Saya juga yang kena Omikron. Ya itu cuman flu-flu doang. Flu doang. Tapi ya gue waktu itu ya nggak terlalu capek, nggak terlalu hilang rasa gitu. Cuman capek aja nggak bisa keluar. Kan sebelum itunya bagus kan nggak boleh keluar. Iya. Oke, negatif. kita ini gue mau nanya nih. Lu kan sebagai ahli mobil. Enggak ahli Om. Alhamdulillah. Penghobi Lu kan aja. Mereview aja. Banyakan lu atau banyakan Fitra sih? Mobil, koleksi mobil? Banyakan lu ya? Fitra kan ada 20-an lebih tuh. Ya 20-an juga. Gue dengar lu punya. Cuma kayaknya banyakan saya Om. Kayaknya sih. Nggak tahu deh. Lu nggak gitu? Gue dengar mobil lu sport car semua ya? Enggak kebeli Om. Mobil-mobil tua Om. Mobil saya senang mobil tua. Kalau Om Fitra kan mobilnya banyak kan mobil baru semua. Baru, iya. Ada lah beberapa mobil tuanya. Gue Kalau kaget saya ternyata dia beli sendiri ya? Beli sendiri. Beli Kita beli sendiri lah mobil biasanya. Iya. Karena seneng aja. Kalau Masa seneng sih kita nggak dapat beli. diskon gitu Om? Biasanya enggak Om. Atau potongan harga gitu? Biasanya enggak. Biasanya nggak? Atau Biasanya lu nggak enggak. mau? Enggak juga kalau potongan harga dengan senang hati kalau ada potongan harga. Tapi biasanya enggak. Kecuali bonus-bonus yang normal. Nah beda ya kalau ada kerjasama tuh ada beda lagi. Oke. Ada kerjasama di luar pembelian ya beda lagi. Itu mungkin untuk kerjasama. aja, Tapi bukan dalam rangka mereview. Bukan. Pasti video yang berbeda, konten yang berbeda daripada review yang kita kerjain. Lu mobil lu koleksi apa aja? Kalau boleh tahu. BMW 750. Di 50. Kijang Bali itu yang mana sih? Kijang itu saya punya kijang saya taruh Bali. Kijang tua, kijang kotak. Kijang kotak kan saya zaman taruh itu. Bali namanya. Yang kalau nabrak benjol gitu. Iya. Katana merah, es taksi limo. Ya, ada. Lu benar ini? Taksi mana? X taksi waktu itu kita ada challenge sama Om Fitra sama Ridwan adu modifikasi. Taksi. Taksi bekas. Taksi bekas. Bekas taksi. Bekas taksi. Beda tuh. Beda. BMW E36 Uling Koktes. Oke, Datsun 510. Datsun kotak. 510 Datsun kotak. Ini legend ya. Legend itu, legend full independent. Datsun kotak. Kijang Barong sama. Nissan Serena. Serena ini dulu ya setiap orang kaya di Palembang yang aku kaya kalau nggak punya Serena. Iya. Serena. Terus Terano maksud gue Terano. Serena lain lagi. Iya Terano. Benar di Sumatera itu. Iyalah. Subaru. Subaru tuh muncul lagi sekarang ya. Subaru muncul lagi. Bagus. Kia, Zenik, Uling. Uling udah 3 loh. Iya. Uling RF. Kita Senang cobain. banget Uling ya. Enggak, nyobain aja Cortez. Itu kayaknya nyaman kita cobain. VW Tiguan. VW Tiguan tuh yang sama dengan Porsche Cayenne ya? Iya kan? Dia platformnya sama VW Golf Om. VW Golf. Ada VW apa ya? Yang VW dengan Porsche itu sama. Kan sama Ada kayak, beberapa. kayak dulu Xenia sama... Kalau Kijangnya kan Xenia Avanza. Avanza. Ya Kan ada kalau gitu-gitu ini, ya. Iya ada. Mereka sharing platform semua. Chevrolet Turbo. Om ngerti Om? Ngerti lah, Daihatsu ini. Iya. Oh dia punya motor juga. Motor itu ya ini Kan Om bukan mobil tua. ngerawatnya memang
Lu punya apa? Bengkel sendiri atau? Enggak, dulu punya bengkel sendiri, cuma Oke. ternyata rugi, ya udah kita ngerawat ya Lu taruh di mana? sana sini aja, siapa yang Oke. bisa ngerjain, kirim. Tapi perawatan kan butuh biaya yang lumayan Nam ya. Mobil tua enggak Om? Oh, Mobil masa? tua mah enggak. Ngerawat kijang gitu, kijang mana pernah rusak. Hmm. Ya kan kijang tua tuh enggak rusak-rusak gitu. STNK murah juga karena mobil Murah tua. sekali mobil tua. Jadi mobil lu yang paling the latest itu yang mana sih? Yang paling muda gitu umurnya? Ah itu, Finfast VF3 udah masuk nih belum? Belum. ada ya. Oh, lu punya Finfast juga? Mm-mm. Nasionalisme lu di mana tuh mobil Vietnam? Oh, gak apa-apa. Sebentar. Dari semua merek mobil gak ada yang merek Indonesia. Iya. Ada, Om. Merek Indonesia tuh ada. Yang mana? SMK Ada, jangan dan ya? jualan. Bukan SMK. SMK juga ya. SMK merek Indonesia. Iya. Aletra. Pernah denger gak? Belum. Nah, Aletra tuh merek Indonesia. Beredar. Ini mobil, saya mesen juga itu. Oh, baru mau beredar. Heeh. Kan sekarang ada lagi Polytron ya kan? Polytron, merek Indonesia juga Merek kan. Indonesia. Banyak beberapa merek Indonesia. Lu merasa nggak ya bertahun-tahun Indonesia gagal dalam membuat Momnas? Bertahun-tahun gagal, iya ngerasa. Iya. Karena Termasuk dulu Timur kan? ada, iya. Timur, mobil nasional. Dan langkahnya Timur tuh udah bener. Sama seperti langkah-langkah yang sekarang dilakukan dengan merek-merek Indonesia ini. Iya. Ambil aja mobil dari China. Susah amat. Iya, repot-repot amat. Malaysia pun juga begitu kan? Iya, Proton begitu. Proton juga gitu, Mitsubishi. Ini Mitsubishi, dulu Iya, Mitsubishi. iya. Sekarang ada mobil Cina juga itu Proton pakai. Dulu ingat gak lu ada mobil nasional namanya Malio ya? Wah, saya belum lahir. Iya. Enggak lah. Sembarangan lu umur berapa sih lu? Alah, Om, Kalau umur gak rahasia Om dong. sumur bapak saya, Om. Tahu lah, jangan tuan gua di bapak lu. Om lahir tahun berapa emang? Enggak lah. Ayo sebut tua deh. Wah lah gua. Gua lahir tahun 63 gua. Oh iya. Tua kita. Tuaan bapak saya. Iya lah. Bapak masih ada? Udah nggak ada. Oh. 2009. Sorry. Udah Legend lama. juga bapak. Ternyata dia anaknya si bos satu itu. Sering dulu ketemu gue di Bucks Cafe. Untuk orang-orang tua. Dulu ada cafe di Pondok Indah. Iya. Pondok Indah Golf. Golf. Yang sekarang jadi macam-macam itu. Sekarang udah jadi macam-macam. Oh itu dulu tempat dansa. Tempat dansa. Ada bandnya. Iya. Pemiliknya legend. Om dan Yozal almarhum. Iya. Terus ada lagi. Dan teman-temannya. Dan teman-temannya. Termasuk Pak Agum ya. Iya. Iya. Dan manajernya Renata Was, my brother. Om, lo kan sekarang ada mobil Cina. What do you think about mobil Cina? Mobil Cina itu surprisingly bagus-bagus. Dulu dihina-hina ya? Masih ingat dulu Dihina. ada Cherry? Wah, dihina-hina. Cherry, Ada Cherry. QQ. QQ. Tapi Mobil- sekarang. mobil QQ. Iya, sekarang Om lihat Cherry kayak gimana. Dia bisa bikin mobil sebagus apa. Bagus. Oh yang Jeep itu ya? Yang agak semi Bagus. Jeep. Ya. Saya kemarin naik Cherry Tiggo 8 CSH plug-in hybrid. Enak sekali Iya. ternyata mobilnya. Fitra udah punya tuh? Dia belum. Oh, yang J6 Oh, apa Cherry J6? J6 ya. J6. J6. Itu cukup laku loh. Laku Walaupun sekali. katanya ada apa ya? Iya. Gak tahu gua. Desainnya, dia Desainnya. kuncinya di desainnya. Desain itu bikin laku. Ya, harapan saya sebenarnya mobil-mobil Cina ini, oke, mobil Cina bisa bikin mobil bagus, sekarang udah bisa bikin mobil keren Dan murah. dan murah ya. Nah, sekarang kita lihat Ya. apakah reliable? Kita belum Ya. tahu nih. Lo tahu. Belum Waktulah tahu yang akan menentukan. Waktu yang akan menentukan. Dan apakah after salesnya itu kuat? Kuat. Karena itu bagian yang kita belum tahu nih sekarang nih. Ini produk baru ya. Ini barang baru nih. Kalau menurut lo ya, lo kan pengalaman mobil. Menurut lo teknologi mereka tuh oke pak? Bisa diandalkan atau tidak? Bisa. Bisa. Mereka leading Om. Ya. Leading. Mobil listrik. Semua. Loh. Paling Amerika apa Tesla? Iya, Mobil Tesla Cina kan- hampir semuanya punya Iya. mobil listrik bagus. Iya. Mm-mm. Mobil Tesla aja udah jauh menurun. Gara-gara Elonnya berpolitik. Lah iya dong, begitu lu melihat satu partai yang lain gak suka lah. Iya. Apalagi dia kemarin jadi pejabat yang bikin orang susah. Mecat-mecatin orang, nyetop program gitu. Saya dengar makin turun tuh. Makin turun ya. Iya, apa Tesla. Ada pengaruh politiknya. Oh iya. BYD juga udah leading banget tapi juga udah mulai lah. Jadi menurut saya kan Om Ubi tahu kan tahun 2030 katanya disarankan kita semua ke mobil listrik. Udah dengar itu aturan kesepakatan internasionalnya. Iya, tapi kan nggak mungkin Om. Nggak mungkin. Di Indonesia ini sekarang udah segitu banyak mobil listrik yang bagus-bagus yang bisa kita beli. Iya. Ya. Masih banyak, mungkin sebagian besar orang Indonesia itu masih belum percaya dengan mobil listrik. Ya. Kecuali udah nyobain. Kecuali udah nyobain. Begitu nyoba sekali, 2 kali, pasti dia beli.
speed lebih kencang, halus. iya kan? Yang paling enak itu Lebih adalah cepat. murah Om. Murah listriknya. Nggak ganti oli ya. Nggak ada maintenance mesin. Maintenance lain ada. Maintenance mesinnya nggak ada sama sekali. Iya. Ya, aki ada tapi. Nggak kena ganjil genap kalau di Jakarta. Iya. Pajaknya murah sekali. Iya. Itu. Ini harusnya kalau orang nggak percaya tuh gara-gara, nanti harga jualnya jatuh. Iya memang harga jualnya jatuh. Iya. Ya karena dia gak punya umur garansi. Nah itu bikin depresiasinya kenceng dan tahu nggak Om? Yang bikin harga mobil listrik jatuh itu apa? Sebagian besar itu bukan karena garansinya nanti makin lama makin pendek kalau semakin tua. Baterainya. Enggak, bukan karena baterainya Om. Tapi? Karena mobil listrik berdatangan lagi. Begitu Om beli sekarang, 6 bulan lagi. Ketinggalan rasanya. Iya 6 bulan lagi udah ada mobil listrik baru datang yang lebih canggih lagi. Dengan harga yang lebih murah. Itu yang bisa bikin harga mobil jatuh pasti di bawahnya harga mobil yang lebih canggih itu. Lo tau gak ada berapa brand EV di China? Gue kan bolak-balik. Wah 100 sekali Om. 168. Tuh kan. Walaupun sebagian udah mulai rontok satu-satu ya. Iya. Nggak kuat juga bersaing. Iya. Dan lucu brand-brand yang dulu bukan brand mobil masuk tuh. Huawei bikin mobil. Iya. Xiaomi bikin mobil. Semuanya nyobain. Makanya di Cina, kenapa di Cina itu bisa maju? Karena market mereka sendiri kuat. Iyalah 1,4 miliar orang. Iya 1,4 miliar. 1,4 miliar dan mereka sudah mulai taraf hidupnya juga tinggi-tinggi gitu loh. Nah kalau di Indonesia, Indonesia kita punya 270 juta orang, tapi sebagian besar gak mampu beli mobil. Iya kan? Setuju. Susah, makanya agak waste kalau kita bikin merek sendiri, kita develop mobil sendiri, agak-agak wasting sih. Oke, gue kemarin dapat ini, sorry gue potong. Dapat data dari Gaikindo, gue pikir penjualan mobil listrik itu udah banyak banget. Pangsa pasarnya gue lihat masih di bawah 10% ya. Mungkin karena kita tinggal di Jakarta di mana mobil listriknya tuh sangat banyak. Sangat direkomen ya. Karena mungkin charging stationnya udah gak ada masalah. Cukup dalam kota doang. Genap ganjil gak ada gitu. Iya. Lo dapat data, dengar gak itu? Ya ada data yang tahu gak kalau mobil listrik itu ternyata masih kecil banget dibandingkan dengan combustion. Jauh Om, masih jauh sekali. Makanya orang Indonesia masih belum percaya. Tapi gini Om, kalau di luar Jakarta ada make sense-nya juga kita pakai combustion engine. Kenapa? Karena jarak antar kota nih kalau kita keluar kota, itu kan jauh nggak ada charging station. Kalau kita di Jakarta aja itu kan di Jawa deh, di Jawa sih aman. Jauh sih aman. Tapi kalau untuk cuma orang kita dalam kota berangkat pulang pergi kerja aja, harusnya semua orang udah pakai mobil listrik. Harusnya kan. Ngecas di rumah Om. 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali ngecas cukup kok. Murah banget. Iya murah banget dan nggak ada kekhawatiran baterainya habis kayak enggak di Jakarta aja. Kecuali kalau keluar kota. Kemarin dengar ada satu mobil listrik meledak baterainya. Ngebul ya. Iya. Nah mobil listrik baterainya lebih berbahaya ya kan. Dia bisa terbakar dan nggak ada gini. Matiin itu susah kalau litium kebakar. Litium kebakar matiinnya susah. Mesti pakai apar yang khusus. Oke. Sampai saya jualan Tom apar yang khusus itu. Oh, ya? Alat pemadamnya. Alat pemadamnya. Cuma lagi kita stop dulu ya. Lagi stop apa enggak? Lagi stop ya. Lagi stop dulu gara-gara nggak laku Om. Karena harga apar itu mahal. Ya sekilo itu kita jual 3 jutaan, hampir 4 juta ya. Mahal aparnya. Cuma ya ini bisa matiin litium gitu. Ya orang memilih untuk tidak membeli karena mahal. Ya. Sampai seberapa? Sampai seberapa? Hampir 4 juta sekilo. Sekilo. Oh itu bahan bakunya. Itu udah aparnya. Jadi taruh mobil ya lebih aman. Cuma memang kendalanya adalah mobil listrik kalau misalnya baterainya lagi kebakar, nggak ada celah untuk nyemprotin ke bawahnya. Ke bawahnya ya. Sayangnya belum ada regulasi di dunia ini. Oke. Kalau membuat mobil listrik itu baterainya harus ada celah mungkin lubang masuk untuk apar gitu ya buat mematikan. Enggak, bukan baterai mobil listrik kan sel kuat Om. Sel kuat ya. Di bawah lagi naruh. Di bawah dia bisa tahan benturan, tahan gesekan. Kalau kebakaran kan masukin aparnya gimana? Oke. Nyemprotin ya. Om Obi, ada gak rekomendasi lo yang mengatakan bahwa
mestinya mobil listrik itu lebih lebih apalah, sehingga dia bisa menjadi pilihan bagi orang selama ini combustion. Apa yang membuat mobil listrik itu menarik? Tadi Om, Ya. murah operasionalnya, ya, dari energinya sampai Power. Enggak. Energinya ya pokoknya energinya murah. Oke. Ya. Kemudian pajaknya murah sekali. Bebas ganjil genap. Oke. Tidak ada getaran. Maintenance-nya murah sekali juga. Kita cuma mikirin kaki-kaki sama aki doang deh. Ya. Aki sama kampas rem. Tapi kampas rem mobil listrik itu sangat jarang habis. Pasti lebih jarang habis karena sebagian besar pekerjaan rem itu digantikan oleh regenerative braking. Jadi energinya kembali lagi ke baterai. Jadi emang nggak ada kalau kita pakai dalam kota doang. Ya mobil listrik lah jawabannya. Kalau lo pribadi disuruh milih combustion atau mobil listrik, pribadi gunanya, lo lebih milih yang mana? Pasti mobil listrik. Mengingat kita banyak dalam kota, muter-muter di dalam kota. Ya kan? Kalau keluar kota kita paling ke Jawa. Jawa aja kan kita ngecas di rest area cepat juga. Dia colok ditinggal makan balik lagi penuh. Oke. Gitu Jadi ya. Mobil combustion itu untuk mobil hobi. Ya, mobil kencang tuh GR Yaris, mobil hobi, engine. Ya. Untuk mobil angkutan. Ya. Angkutan harus combustion karena nggak mungkin kita ngangkut baterai segede gitu ya, kan ada Tesla bukan Cybertruck apa namanya? Cybertruck ya namanya. Iya, Cybertruck. Cybertruck. Itu kan belum nongol juga tuh sampai sekarang tuh. Harus combustion kalau truk. Itu kalau buat kita ini di dalam kota, oke buat operasional ngirim dari titik A ke titik B, definitely mobil listrik. Itu rekomendasi juga ya. Definitely. Kecuali makanya kalau mobil hobi kita nggak bisa gantikan suara mesin, sensasi, tenaga berpindah gigi itu nggak bisa di mobil listrik. Oke, gue mau tanya nih, apa dari sekian banyak koleksi lu 26 plus Finfast, lu yang paling suka banget tuh yang mana? Kan mobil tua semua lah, nggak pengaruhin review juga. Jadi gini Om, yang lu paling sayang yang mana? Punya mobil itu kayak punya istri banyak juga. Persis. Tadi mau ngomong punya anak, ini bilang istri harus cocok. Punya istri banyak. Kita harus adil sesama. Ya, kayak punya istri banyak lah. Punya istri banyak. Kalau bisa tidak saling kenal mengenal. Terus. Ya. Kita mesti adil. Kayak makanya fungsinya tuh beda-beda, Om. Ya kan? Ada yang buat weekendan, ada yang buat operasional harian. Kayak saya ada mobil combustion, ada 1 ganjil 1 genap. Itu yang standby di rumah gitu ya. Kalau mau pakai combustion ya itu 2 itu. Kalau mau pakai listrik ya ada EV juga gitu. Jadi tergantung fungsinya. Jadi buat jalan-jalan weekend atau buat weekdays, weekendnya pas kapan. Ya itu. Kalau bangun pagi yang lo sentuh dulu yang mana? Kan ada dong. Bangun pagi buru-buru terus Om. Tapi bangun pagi, kalau saya bangun pagi atau tuh yang pasti dilihat dulu yang mana? Pasti saya combustion. Karena bangun pagi yang saya lakukan adalah ke GBK lari pagi. Ya itu udah saya bawa mobil. Lo pakai combustion? Pakai combustion. Karena yang merek apa? Kesempatan. Ada itu GR Yaris dan Subaru WRX. Suka banget lo ya? WRX wagon. Itu combustion. Itu kesempatan saya manasin combustion karena di mobil-mobil itu segitu banyak kadang-kadang kita nggak sempat menikmati karena dipinjemin mobil tes kan Om. Untuk nge-review kan. Banyak banget ya? Ya begitu nge-review kita nggak nyobain mobil kita sendiri. Nggak pakai mobil kita sendiri jadinya. Kalau orang kayak gue punya sepatu beberapa gitu. Tapi kadang-kadang punya jam beberapa gitu. Tapi kadang-kadang yang dipakai kan itu aja tuh. Iya, memang iya. Ada begitu nggak lo dengan mobil? Ada, dengan mobil begitu. Ada mobil yang nggak kesentuh misalnya bertahun-tahun ada? Ada, tuh mobil tua yang akhirnya pakai mogok kah nanti nggak? Kadang aja dipandangin aja. Kayak itu Mercy ML itu. Mobil Mercedes dengan itu yang Jeep itu ya? Iya, SUV ya? SUV. Itu mobil itu kalau dipakai terus tiap hari dia bisa reliable. Kalau nongkrong terus ada aja penyakitnya.
Tahu tuh netes apa. Tapi ya, ada gak ya kadang-kadang mobil tuh ngerti loh. Kalau kita marahin gitu mogok. Ada gak? Lo pernah gak? Kalau apalagi kita lagi gak percaya gitu. Mobil bakal mogok beneran. Mogok ya. Pernah ngalamin gitu? Mobil tuh bisa saya ajak ngomong Om. Iya, ada bisa Bisa lah gitu. dia. Walaupun secara logika itu hanya kebetulan. Iya. Tapi ya itu bisa buat memuaskan hati kita aja ya kan. Mobil kalau diajak dibaikin dia nggak mogok-mogok gitu. Cuma CJ7 saya nggak pernah nyusahin. Pernah sekali nyusahin sih. Tapi baik-baik aja dibanding mobil yang lebih baru. Mercy ML itu lebih reliable sih CJ7. Walaupun lebih tua. Walaupun ya tahun 82. Mobil lo paling tua Uber tahu berapa ya? Tahun 70 itu si Kebo. 70. Si Kebo. Si Kebo. Ijo Kebo. Itu asik Om Kebo. Nah itu juga mobil yang gak pernah nyusahin juga itu. Oke. Bini lu gak komplain ya? Bini gue gak tahu mobilnya apa aja Om. Enggak komplain, orang banyak banget. Gue aja beli lukisan, kadang-kadang ditegur bini gue tuh. Udah kebanyakan lukisan lu. Saya ada lukisan di rumah mau gak Om? Enggak beli lagi gue. Kebanyakan. Ya. Lukisan apa lu punya? Lukisan mobil lagi? Enggak, ada kuda-kudaan. Enggak lah, gue gak mau kuda ciong. Pemandangan. Oh iya. Ada apa lagi di rumah? Dulu gue pernah ditegur bini gue beli lukisan. Hobi gue kan dulu pelang lukisan. Akhirnya dia berhenti. Gue cuma bilang, daripada gue koleksi yang lain, ayo. Iya tuh, memang gitu. iya. Ya, dia ngeri tuh. Itu jawaban benar itu. Mau beli mobil lagi. Daripada kawin lagi. Enggak kawin lagi ngomong. Daripada gue koleksi yang lain. Iya. Yang jadi saingan lu. Itu maksudnya. Itu tambahan. Itu maksudnya. Gue tanya aja lu, ini pajak gak kenal lu dong ya? Lu pakai topeng tuh orang pajak gak bisa guber dong. Mana udah langsung nyampe tuh surat tuh. Banget pajak mah. Jadi orang pajak tahu. Clear pajak kita. Clear, gak ada masalah. Jadi orang pajak tahu dengan lu siapa gitu. Tahu. Bosen dipanggil kita. Iya. Oke. Clear, aman. Aman ya dengerin. Aman. Gue pikir pakai topeng supaya orang pajak gak kenal. Gue mau di mana gue gitu. Ketemu aja tuh NPWP gitu. Aman. Oke. Wah 30. Lu mobil pertama yang lu review apa sih? Masih ingat gak? Masih ingat? Apa? Ntar, lupa ingat. Masih ingat tapi lupa ingat. Gara pengaruh topeng ini. Mercy Eagle deh kalau gak salah. Mercy Eagle apa sih? Mercy Eagle tuh S-Class tua juga. Tapi gak setua Kebo. Iya Mercy Eagle kalau gak salah ya. Mobil yang pertama kita review. Sama Lexus LX 570. LX itu yang SUV ya yang besar. Yang Land Cruiser. Udah asik Om. Gila tuh. Minum bensin aja kuat. Tapi kalau Toyota sih aman minum bensin sih. Kenapa menurut lo Audi gak bagus nilai jualnya ya? Audi? Ya. Gak pernah bilang. Apa? Gak pernah bilang Audi. Enggak. Lu sebagai ini aja pengamat. Kan ada kalau mobil Eropa tuh kan Mercy, BMW, Mercy sama Audi. Kan di antara tiga itu yang paling resale price paling bagus kan Mercy ya? Enggak juga? Enggak. BMW? Plus minus Mercy BMW. Ya. Oke. Mereka berdekatan. Gak seperti dulu Om. Dulu kan BMW lebih jatuh, Mercy lebih kuat. Itu mah zaman Mercy ini Om, zaman Mercy Boxer itu. Harga jualnya mantep tuh. Kalau sekarang enggak. Lu ada gak merasakan menurut gue Mercy itu sekarang agak ketinggalan dari BMW? Karena BMW itu activity-nya banyak banget. Sama varian-variannya banyak banget. Nggak tahu secara kebetulan atau apa ya. Seperti mobil listrik ya. Ya. Listriknya Mercy sama BMW sekarang saya bilang menang BMW. Menang BMW ya. Menang BMW. Ya. Yang combustion plus minus lah. Oke. Nah, tapi definitely dari marketing activity-nya kan Mercy itu mungkin dari dulu ya tidak terlalu suka untuk promosi gitu. Iya. Sementara BMW itu konvensional lah mereka agresif gitu. Agresif memang ya. Ya jadi itu kayaknya udah berpengaruh tuh ya. Udah bisa jadi itu. Lo lihat di pameran-pameran di mall-mall jarang tuh. Iya kan? Ya BMW itu aktif banget. Nah kenapa Audi beda banget ya? Kalau menurut gue secara teknologi tuh gak beda jauh tuh. Gak beda jauh. Sama-sama Jerman juga tuh. Iya tapi kayaknya Audi. Harga jualnya kan jatuh banget tuh. Harga jualnya ya lebih jatuh. Lebih jatuh mungkin karena populasinya juga dikit, peminatnya juga gak sebanyak yang lain ya. Juga mungkin Audinya juga gak terfokus Indonesia kali. Market Cina yang lebih kuat. Jauh. Audi VW Group tuh di Cina kuat Om. Oh iya ya? Kuat itu. Gue kan pernah ke pabriknya namanya SAIC.
Shanghai Automotive. Ya. Saya itu grupnya Wuling itu. Iya, Wuling tuh di situ. Wuling, MG, Ya. GMW, Ya. GMW itu di sana tuh ada 12 brand. Kita ada ke pabriknya di sana. GWM. Ya, Great West. Great Wall Motor. Great Wall apa Great gitu. Wall Motor. Keren juga tuh mobilnya. Iya. Nah itu kan di GWM tuh ada pabrik patungan sama BMW tuh di sana tuh. Iya. Ya, untuk bikin Mini. Iya. Mini elektrik. Mini elektrik ya. Udah nyampe belum? Belum ya? Udah. Saya udah cek, udah tes juga. Untuk Mini yang 3 doors dan Mini Aceman. Countryman. Countryman lah. Oh, Aceman masih namanya. asli, masih Eropa. Oke. Jadi, satu lagi. Volvo, gue tuh suka banget loh. Volvo suka ya. Dulu lu tau ya, gue tuh kepengen banget punya XC itu. XC90. XC90. Udah masuk ke Indonesia ya? Udah 2,7 M. Hybrid. Baru review tuh. Hybrid. Hybrid Kan? Plug-in hybrid. Ya. Jadi gue seneng banget waktu gue kemarin gue baru tur dari Eropa. Nyewa mobil, kita kan nyetir nih. Ya. Di Scandinavian. Ya. Dapatnya XC90. Wah, gue ya. seneng banget gitu. XC90. Saya baru review nih kemarin. Dia baru udah masuk ya? Udah masuk. Harganya 2,75 miliar. 2,75 ya. Iya. XC90. Hybrid loh. Plug-in hybrid. Jadi plug-in hybrid itu baterainya bisa di-charge Om. Plug-in hybrid itu baterainya lebih besar daripada 2,7 M ya. Betul ya? Nah, baterainya tuh lebih besar daripada mobil hybrid biasa. Oke. Karena kita bisa charge juga. Ya. Nah, kalau baterainya penuh, biasanya dia akan menghabiskan baterai dulu. Oke. Baru setelah Bensin. setelah baterainya 20%, 30%, bensin baru hidup. Jadi seperti hybrid biasa. Tapi ngisi juga ya? Ngisi juga seperti hybrid biasa. Ngisinya bisa dari engine sebagai genset, seperti genset. Dari mengurangi kecepatan. Sama bisa dicolok juga charge. Iya. Ngisi baterai gitu. XC90, terus abis itu gue di Belanda dapatnya XC70. XC70. Wah, gue puas banget. Iya. Keren, karena Volvo tuh dianggap one of the safest brand. Salah satu yang paling paling aman. Dia Volvo itu mungkin brand pelopor yang mempopulerkan safety untuk mobil. Safety untuk mobil. Ya, seat belt. Iya. Itu mereka tuh Volvo. pelopor. Ya, seat belt 3 titik. Banyak Volvo memang dulu makanya disebut tank kan. Volvo tuh Swedish tank. Ya, buatan Swedia. Karena dia kuat, dia safe. Tapi sekarang Om, karena ada standar-standar seperti NCAP, Euro NCAP, ASEAN NCAP itu. Jadi seperti biasa aja, semua mobil tuh udah hampir sama aja gitu. Asal safety-nya bintang 5 oke. Itu kan tes tabrak. Lu tuh penganut mobil itu boleh dimodif atau nggak perlu dimodif? Gue tuh nggak pernah mau modif. Modif Om. Ganti pelek gue nggak mau. Lu lebih suka ya? Ini kan suka nggak suka kan? Suka nggak suka. Modif. Kalau saya modif, tapi biasanya tergantung purpose-nya Om. Kalau seperti mobil yang suspensinya udah enak, ya itu diganti velg yang lebih besar sayang. Ya. Ini kan kalau velg mengurangi kenyamanan. Betul. Karena yang lain-lain tuh ada badan jadi gini lah, ditambah inilah itulah. Nah ini audio saya senang. Audio mobil, karena itu yang menemani kita di jalan ketika kemacetan. Walaupun udah bagus, mobil mahal kan masih sekarang bisa dibikin lebih bagus lagi Om. Kita tuner audio di Indonesia ini jago-jago. Jago-jago ya? Jago-jago. Orang kita jago gitu. Orang kita jago. Bandung, Jakarta jago? Semua jago-jago deh. Semua jago-jago. Jakarta banyak sekali yang jago-jago. Oke. Ya. Modifikasi kan velg ini suspensi. Nah suspensi ketika, kalau saya lebih senang pakai suspensi standar. Kecuali mobil itu suka saya bawa ke track. Dan suspensi yang ada terpasang itu gak cocok. Kebutuhan lain. Tergantung kebutuhan Om. Karena banyak, saya nggak ngerti, saya nggak suka sebenarnya sekarang tuh populer untuk mobil baru pakai velg diameter besar. Biar lebih keren. Saya nggak suka. Kan suka kena juga ke situnya ya. Iya, nggak mesti pendek. Jadi dia velg diameter besar kayak Ioniq 5, Hyundai Ioniq 5. Ya kan? Kia EV6. Dia kasih velg standar 20 inch. Kegedean betul. Kegedean. Kenapa? Nggak nyaman. Mempengaruhi torsi juga. Nggak nyaman. Dia unsprung weight-nya lebih berat. Pasti makan tenaga. Oke. Makan range baterainya. Ya kan? Dan tidak nyaman.
Menang dia apa? Gaya. That's it. Ya gaya sih. Jadi menang ya. Dengan mungkin ya pikiran yang jual kan dengan gaya lebih keren, mobil bisa lebih laku. Gitu kan, sah-sah aja. Tapi kalau saya malah kepengennya kalau udah dapat standar velg gede, saya kecilin velgnya. Oh iya? Karena lebih nyaman. Bukan muternya menjadi lebih muter tuh kalau kecil gitu ya. Enggak juga. Kalau saya usahakan diameter luarnya sama. Tapi velgnya mengecil, bannya menebal. Bannya menebal. Masuk akal. Jadi lebih empuk, lebih ringan karena velg besinya itu lebih sedikit. Iya. Itu. Saya ada itu Vario Tiguan saya. Dapat 20 inch. Cakep Om. Saya ganti 18. Oh gitu. Lebih nyaman. Ini tips lebih nyaman, lebih hemat. Oke, udah hampir 42 menit lebih. Gue pertanyaan terakhir. Adakah pesan-pesan safety ya? Ini penting nih. Ya, bahwa kita berkendara itu harus safety baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Apa tips dari Om Mobi? Wah, safety ya. Kita tuh banyak sekali kesel di jalan kan Om. Ketika ngelihat motor lawan arah. Orang motor ataupun mobil nggak berhenti di lampu merah ketika itu merah. Yang potensi kecelakaan. Mungkin wajar aja kalau kita bilang safety tips, oke, ikutin semua peraturan lalu lintas. Ya. Cuma nggak semua orang dengar Om di sini. Ya. Nih ya tips per hari ini nih ya. Sing waras ngalah. Iya. Udah itu aja deh. Terutama ngelawan motor ya. Iya. Motor tuh dia nabrak kita tuh dari belakang, yang disalahin kita. Gue tuh pernah hampir dikeroyok, untuk gue turun dia tahu tuh. Mobil kita ditabrak, kacanya pecah, ini lampu. Marah-marah. Dia nyalain. Terus kalau dia nyala, yang lain ikut semua tuh. Ikut-ikutan, ya solidaritas. Ya, itu that's our country. Sama Om, wajib pasang dashcam. Definitely wajib. Dashcam itu CCTV kamera yang untuk kita pasang di mobil. Jadi terekam terus semua perjalanan kita. Alat tambahan nih. Alat tambahan. Om harus pasang. Dashcam. Jadi kalau ada kejadian kita bisa nerangkan apa yang terjadi. Yes, kita bisa lihat. 360. Dia biasanya 2 kamera, depan dan belakang. Atau depan doang, tergantung budget Om. Ada yang depan belakang, ada juga depan belakang dalam itu ada. Atur lalu lintas tuh kalau terjadi tabrakan beruntun yang salah yang di belakang ya. Dulu sih begitu katanya. Dulu begitu ya. Tapi nggak tahu kadang-kadang aneh kalau yang salah yang belakang depan ngerem mendadak. Iya. Masa yang salah yang belakang kasihan amat gitu kan? Karena dianggap tidak bisa menjaga jarak. Tidak bisa menjaga jarak, tapi kan tergantung situasinya bagaimana. Iya. Sama satu lagi yang cukup lucu tuh. Jadi kalau kita pakai yang convertible bisa dibuka tuh, cabriolet atau apa? Katanya pengemudinya penumpang harus pakai helm. Yes, kalau tidak dilengkapi dengan rumah-rumah. Itu ada peraturannya tuh. Rumah-rumah apa? Jadi peraturannya itu, ini pernah saya bahas bareng Fitra. Iya. Ya, sebenarnya perlu pakai helm atau tidak untuk buka atap konvertibel. Iya. Pertama, ketika kita pakai, nih ya logikanya, ketika kita pakai mobil soft top konvertibel, kalau ditutup nggak perlu pakai helm, kalau dibuka harus pakai helm gitu kan ceritanya. Kekuatannya ditutup sama dibuka sama Om. Iya. Orang soft top, kan? Iya. Nah, mobil-mobil modern sekarang sudah didesain convertible itu, apapun mau yang hard top, mau yang soft top itu udah tahan guling, mobilnya berguling kebalik, ya karena itu sudah ada roll cage, roll barnya di dalamnya, jadi sudah tidak perlu pakai helm lagi. Dan di peraturannya itu kan peraturan pakai helm untuk ini. Helm mobil convertible atau tanpa atap. Di mobil tanpa atap. Ini wajib tahu tuh. Karena menurut gue aneh aja. Naik mobil kok. Nih. Mana sih yang peraturannya beneran? Ini AI nih. Aturan pakai helm untuk pengemudi mobil tanpa atap. Tuh, merujuk pada mana sih? Gini nih, Bay. Ya. Sepeda motor. Masih ada kendaraan lain yang ketika di kemudian wajib menggunakan helm. Ini tercantum pasal 51. Iya. Nih mana nih jadinya nih? Perlengkapan bagi kendaraan
Taruh baik. Ini penting nih. Iya, ini penting karena kita tidak perlu pakai helm untuk kalau naik mobil convertible. Kendaraan bermotor tuh bisa motor baik. Yang harus pakai helm adalah Om tahu bis telanjang yang cuma sasisnya doang? Itu wajib pakai helm karena tidak ada rumah-rumahnya. Oh, mestinya begitu ya. Jadi karena banyak yang komplain tuh. Orang kan mau rujukan rumah-rumah. Mencari rujukan lain soal rumah-rumah. Ya. Ada dalam peraturan pemerintah nomor 55. Ya. Sekian yang maksud adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan baik untuk orang maupun barang. Iya. Iya. Soal rumah-rumah. Jadi kalau rumah-rumah, roll bar itu anggapan saya sih. Rumah-rumah itu apa? Masih ada rangkanya gitu Rangka, ya? iya. Oh, jadi bisa menahan kalau dia terguling atau apa. Bahkan ada mobil convertible yang ketika terguling, ini bos. Ini diperjelas dalam pasal 106 ayat 6, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib. Nah, jadi kalau convertible nggak ada rumah-rumah tuh, nggak ada penyangga tuh, nggak ada rangka tuh, wajib. Ya dong, wajib mengenakan sabuk pengaman dan mengenakan helm memenuhi SNI. Iya, betul. Kan convertible tuh ada rumah-rumahnya. Kan nggak semua juga, bro. Semua convertible pasti ada yang diproduksi baru ini mobil. Oh iya, yang dulu pasti kan ada soft top ya. Yang tahu-tahu yang pakai terpal masuk ke dalam tuh kan nggak ada, bro. Nah, kalau kayak VW-Ting, Safari. Iya. Nah, itu ya seharusnya pakai helm. Iya. Walaupun ditutup. Iya. Karena tidak ada yang menahan di atas. Tapi kupe baru ya yang dulu kan enggak juga. Zaman dulu juga enggak ada ininya. Ya ini pengetahuan aja ya. Aneh memang sih. Aneh. Nah, orang kan mau buka itu kan mau gaya gitu. Mau gaya. Saking gaya itu kan di Indonesia kan humid banyak debu aja di itu tuh. Iya. Dibuka. Iya. Ditutup helm di mana gaya. Iya gitu. Makanya. Ya intinya convertible mobil-mobil baru nggak perlu. Makanya pakai helm yang nggak nutup muka semua. Iya. Jangan kayak dia tuh. Nah. Nggak pakai helm. Dulu pakai helm, Om. Beneran, dulu tuh pertama kali tuh pakai helm. Gara-gara biar standar pas nge-review motor bisa juga gitu loh. Panas. Oke, thank you Om Ubi. Terima kasih Om. Jadi kita janjian ya, kalau lo nggak mau jadi BA, operin ke gue. Nah iya, siap. Sukses terus. Siap, sukses juga untuk teman-teman reviewer otomotif yang keren-keren semuanya teman-teman kita lah ya. Terutama Om Fitra Heri ya. Salam sukses. Senior Om. Senior banget itu. Senior banget, jangan main umur loh. Gue lebih tua lagi lah. Sama kali sama Om umurnya. Ya mungkin ya. Sama kelihatannya. Iya. Jadi karena banyak sekali mobil masuk tuh. Tiba-tiba brandnya macam-macam aja. Terutama mobil China. Jadi kita harus punya memang reviewer yang objektif. Harus objektif. Karena gue tahu banyak juga tuh yang niru. Kepengen sukses kayak lu gitu. Sampai punya mobil 26. Itu mobil tua. Mobil Om kan, satu sama kayak tetap ada harganya lah. Sama. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Masih bersama Helmi Bicara. Bye-bye. Thank you. Thank you Om Ubi. Thank you Om.